Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Dan yang terpenting adalah kalian selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri puisi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Dan yang ketiga, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Anak-anak hebat, apakah kalian pernah membayangkan akan menjadi apa di kemudian hari? Apakah hal yang kalian bayangkan itu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan? Apakah kalian pernah membayangkan kelak akan mengajar sebagai seorang guru atau menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Sebagai gambaran, mari kita simak beberapa profesi yang ada di sekitar kita beserta kegiatan utamanya sehari-hari. Yang pertama, gambar apakah ini? Ya, tepat sekali. Gambar ini merupakan gambar seorang guru yang mengajar di kelas. Kegiatan utamanya sehari-hari seorang guru adalah membimbing, mendidik, mengajar, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi seluruh peserta didik atau murid di kelas. Gambar yang kedua adalah seorang arsitek. Kegiatan utama sehari-hari seorang arsitek adalah merancang, merencanakan, dan mengawasi pekerja konstruksi bangunan. Selanjutnya ada dokter hewan. Kegiatan utama sehari-hari dokter hewan ini adalah mengobati dan merawat hewan-hewan yang sakit. Bagaimana dengan kalian? Kalian pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaan kalian kelak yang disebut sebagai cita-cita. Ayo membaca. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu, takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Anak-anak hebat, apakah kalian menemukan sesuatu yang berbeda dari teks bacaan tersebut? Mungkin dari segi bahasanya, penulisannya, dan juga pemilihan kata-katanya. Apakah kalian tahu teks apakah itu? Ya, tepat sekali. Teks tersebut disebut sebagai puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat, dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Penyair berarti pengarang puisi. Puisi memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, penyusunan baris dan bait. Yang kedua, bahasanya terikat oleh irama dan rima.
Ciri-ciri yang pertama, baris dan bait. Puisi biasanya tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris kata ataupun kalimat. Nah, coba kalian amati pada puisi Cita-Citaku. Anganku melayang ke masa depan merupakan baris pertama. Kemudian, aku ingin menjadi seorang guru merupakan baris kedua. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan merupakan baris ketiga. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu merupakan baris keempat. Dari baris pertama sampai keempat ini disebut bait puisi. Yang kedua, irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi. Selain irama, dalam puisi juga terdapat rima. Rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Nah, kalian perhatikan. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Memiliki rima A pada akhir kalimat. Tak akan lelah aku mencari ilmu, berima U. Takkan aku berpangku tangan saja, berima A. Dan demi tercapainya cita-citaku, berima U. Puisi ini berirama teratur, artinya bait puisi memiliki persamaan pada baris pertama dengan baris ketiga yang berakhiran A, sedangkan baris kedua dan keempat berakhiran U. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Apa saja hewan peliharaan kalian itu? Mungkin seekor kelinci, atau kucing, ataukah ayam? Amatilah hewan peliharaan di sekitarmu itu. Apakah hewan-hewan peliharaan itu mempunyai anak? Dari pertama kali kalian melihatnya hingga sekarang, apakah hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan? Anak-anak hebat, perlu kalian ketahui bahwa semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya selain bertambah besar saja. Kita ambil contoh kata. Pertama kali menetas, dia berbentuk seperti ikan atau biasa kita sebut dengan berudu atau kecebong. Dia tidak memiliki kaki dan bernafas menggunakan insang. Kemudian dia tumbuh menjadi kecebong yang mempunyai 2 kaki di bagian perutnya. Selanjutnya, dia tumbuh menjadi katak berekor dengan kaki 4. Selanjutnya, dia tambah besar menjadi katak muda berekor. Dan lama-kelamaan ia tumbuh menjadi katak dewasa. Berbeda halnya dengan kucing. Ketika lahir, dia sudah berkaki 4. Kemudian ia tumbuh menjadi kucing kecil dan lama-kelamaan menjadi dewasa dengan bentuk tubuh yang sama.
Hewan-hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh pada setiap tahapannya disebut sebagai hewan yang mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan di setiap tahapan hidupnya disebut sebagai hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami metamorfosis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Apa sih metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna itu? Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah siklus hidup hewan yang disertai dengan perubahan pada setiap tahapannya, seperti contoh adalah katak, kupu-kupu, dan nyamuk. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah siklus hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya, seperti contohnya adalah kecoa. Pertama, kecoa bertelur, kemudian menetas menjadi nimfa atau kecoa kecil yang belum memiliki sayap. Kemudian, lama-kelamaan, kecoa tersebut menjadi kecoa dewasa dan memiliki sayap. Sekarang exercise untuk kalian. Yang pertama, susunlah kalimat berikut ini menjadi bait puisi. Ku ingin membalas jasamu, sungguh berjasa guruku. Guru selalu membimbingku, guru mengajakku untuk maju. Soal yang kedua adalah amati lingkungan sekitarmu. Pernahkah kalian mengamati pertumbuhan hewan? Buatlah skema pertumbuhan atau siklus hidup hewan yang kalian amati, mulai dari anak hewan sampai menjadi hewan dewasa yang pernah kamu amati. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Guru mohon maaf. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.